Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat bunda-bunda dan ayah-ayah semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Sehat ya. Ustaz. Saldonya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukurin terus, Tan. Aduh, oh ini ada saudara saya, ada Bang Fatur. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam. Kalau Mama tahu ini Bang Fatur, yang dulu, yang bukan, dan masih sekarang Insya Allah, anak muda yang semangat hafal Quran, pernah Allah amanahi memimpin Badan Eksekutif Mahasiswa UGM, pernah menggemparkan dunia ILC. Kamu kepo. Baik. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa silaturahmi malam hari ini, ya kan? Semoga keluarga besar MIM yang Allah takdirkan hadir ataupun yang belum hadir, Allah izinkan terus istiqomah untuk terus bisa dekat sama Quran. Baik, teman-teman semua yang dimanapun berada, ya kan? Sekali lagi, salah satu mukadimah ini saya sampaikan, semoga menjadi spirit buat kita semuanya. Sekali lagi, salah satu bentuk kecintaan Allah kepada seorang manusia, terus dipakai tubuhnya, dipakai dirinya, dipakai lisannya, dipakai tenaganya, dipakai matanya, telinganya, hanya untuk terus mengerjakan sesuatu yang diperintahkan Allah, yang salah satunya adalah yaitu belajar tentang Al-Quran, membaca tentang Quran, dengarkan Quran. Ini saya lihat semangat sekali Oma-Oma nih. Ada Oma Husnaini. Sehat Oma Husnaini? Alhamdulillah. Cerah sekali malam hari ini pakai kimar warna pink. Pakai jilbab warna pink. Cerah sekali malam hari ini. Oh, sepertinya sedang berbahagia atau jatuh cinta lagi. Oke. Ayah bunda rahmati Allah, di kesempatan yang mana? Baik, khotbah dirahmati Allah, ibu dirahmati Allah. Di kesempatan malam hari ini saya ingin berbagi tentang satu hal. Ada satu hadis Rasulullah yang mengatakan bahwasanya ujian umatnya Nabi Muhammad ini adalah dinar. Oke. Nah, kenapa saya sampaikan penting rasanya mau cerita ini malam hari ini? Karena saya berharap dan berdoa ayah bunda, bapak ibu yang hari lagi semangat sedang serius dengan Quran, semoga tak ada lagi menghambatnya untuk melakukan kecepatan penuh mendekati Quran. Karena ketika seseorang sedang bergila dengan Quran, lalu masih ada terjebak dengan ujian yang memang disetting, disiapkan juga sama Allah, ujian yang umat Nabi Muhammad dari Ham itu, maka itu juga yang akhirnya menjadi syahwat keinginannya, membuat dia menghambat dia untuk bisa melesat dengan penuh dengan Qurannya. Nah, maka saya mau cerita hari ini tentang makna rezeki. Karena hari ini banyak orang terjebak dengan memaknai rezeki. Banyak orang hari ini katanya sedang memperjuangkan rezeki, tapi rezeki yang dia sedang perjuangkan itulah yang membuat hidupnya jadi tidak tenang. Aman-aman tadi, sedang nikmat, ya kan? Hidup dengan kecukupan, tapi karena godaan daripada iklan, godaan daripada marketing, godaan daripada semuanya, akhirnya membuat dia melupakan tugas utamanya. Oke, saya mulai dari hal yang sangat fundamental sekali lagi. Ayah bunda rahmati Allah, langsung saja, karena saya lagi spare waktu 8:30, jadi kita bisa
tanya jawab, karena sekali lagi belajar di minggu-minggu sebelumnya banyak sekali antusias ayah bunda yang ingin diskusi. Oke. Izinkan abang untuk share screen. Sebelumnya saya ingin tanya, siapa di Oke, siapa di sini yang berharap atau sedang merancang yang bercita-cita rezekinya lebih baik? Katakan saya. Saya. Oh, Saya. Oh, saya Ustaz. Saya semuanya. Saya siap. Pantasan dari kejauhan saya lihat wajahnya wajah-wajah sendu. Senang duit. Kalau mau ngomong Baik. mau lihat kelihatan gambar. Saya ingin bagi rahasia ke ayah bunda. Artinya tuh ketika rahasia ini kita jalani, sebenarnya bukan rahasia karena sudah dijelaskan di Quran. Ketika pola ini kita jalani, karena saya ingin tanya, siapa yang ingin belajar Quran atau menghabiskan waktu dengan dakwah, menghabiskan waktu ingin dekat sama Allah, tapi tidak pusing lagi dengan urusan keuangan? Pengen nggak kira-kira? Ingin. Pengen. Ustaz. Banyak Ingin nggak? sekali Ustaz. Ingin sekali Ustadz. Udah mau jatuh tempo lagi Ustadz. Pengennya selalu dekat Al-Quran. Pengen dekat Al-Quran. Tapi akhirnya banyak orang akhirnya ingin dekat Quran. Alhamdulillah Ibu, alhamdulillah setelah Sabtu kemarin ya, alhamdulillah. Ini istri kadang. Oh gitu. Iya. Nah, banyak sekali orang-orang, ya kan, gini loh, kita sepakati dulu ya. Kita sepakati dulu merancang mati yang indah. Nah, itulah tema malam ini. Tapi Pak, berarti ini panjang temanya. Kan merancang mati yang indah. Nah, horor kan judulnya. Merancang. Fatimah ya Ustaz. Ibu. Iya. Di dapur. Oke. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah para sahabat di penghujung kehidupannya. Apa yang dilakukan? Kalau secara siklus ya kan, ketika Rasulullah menginjak usia 40 tahun, nah Rasulullah akhirnya fokus dakwah. Tapi ketika sebelum Rasulullah menginjak 40 tahun, sejak bahkan umur 7 tahun, 15 tahun, 25 sampai 40 tahun, itu fokus berkarya. Jadi kalau kita petakan tuh gini, siklus kehidupan Rasulullah 0 sampai sejak usia 7 tahun sudah diajarin tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Gembala. Umur 12 tahun sudah mulai kerja. 7 tahun kerja. 12 sampai 15 tahun ya kan? Ikut paman. 17 tahun sudah jadi pengusaha. Sampai 25 ini bahkan sudah sampai levelnya ekspor. Dengan investornya Khadijah. Oke, ini dari salah satu literasi yang saya dengarkan kemarin dari salah satu tausiah Ustaz tentang Sirah Nabawiyah. Nah, ini siklusnya Rasulullah. Umur 7 tahun itu sudah diajarkan tentang tanggung jawab. Menggembala 1 domba, pulang harus bawa 1 domba. Bahkan menggembala 1, menggembala 2, bawanya 3 karena dombanya melahirkan. Ini saja. Lalu udah mulai bekerja, kenal uang,
usia 12 tahun, sudah matang mengelola bisnis umur 17 tahun, 17 sampai 25 sudah bisa ekspor, 25 Rasulullah tuh di usianya usia jadi orang baik, aktif menjadi dunia sosial istilahnya. Itu kenapa Rasulullah disebut gelar Al-Amin. Oke. Nah, ada yang berbeda dengan kurikulum pelajaran sekarang, di mana saya sangat tragis, ya kan, sangat sedih ketika anak-anak kita, ya kan, baru mulai dikenalkan tentang keuangan atau melek finansial itu di usia di atas 22 tahun. Saya beberapa ketemu mahasiswa, mengajak mereka bekerja ataupun nantilah bang, karena mama saya belum izinkan, fokusnya saya kuliah. Ini sebenarnya sudah tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita. Jadi wajar masih umur 40 tahun, 50 tahun orang-orang zaman sekarang masih katanya masih belum puas dengan masalah materi. Itu persoalannya. Nah, oke. Nah, maka ibu dan bapak Allah, ini dulu siklus yang harus dipahami. Nah, harusnya ketika kita yang sudah menginjak 40 tahun ini udah selesai dengan masalah finansial, masalah materi, masalah tanggung jawab kehidupan. Artinya, apa yang dilakukan Rasulullah ketika usia 40 tahun, dia sudah tidak punya beban lagi di masa lalu. Beda dengan orang zaman sekarang, usianya sudah 50 tahun, tapi masih harus bekerja untuk menyelesaikan tanggung jawab di masa lalu. Kira-kira ini fakta atau mitos? Fakta, betul? Usia 50 tahun, Dengan seberapa banyak tapi air masih dan harus. seberapa besar api. Oke, tapi insya Allah tidak di sini. Ini cerita orang-orang yang hidup di Kutub Utara, ya kan? Kalau di sini kan Kutub Selatan. Nah, ini fakta. Hidupnya sekarang, umurnya 50 tahun, tapi dia masih harus berpikir menghidupi, menyelesaikan tanggung jawabnya yang dia putuskan di saat umur 20 tahun. Apa itu? Mengambil keputusan cicil rumah, mengambil keputusan cicil kendaraan, menyelesaikan hutang-hutang di masa lalu. Itu yang membuat orang akhirnya menjauhi fitrahnya. Apa fitrahnya? Fitrahnya itu adalah berjumpa sama Tuhannya. Fitrahnya itu adalah menjalankan apa yang diperintahkan Tuhannya. Nah, begitulah dia. Oke, maka apa yang harus dilakukan jika sudah di kondisi demikian? Peta ini peta ideal. Saya berharap ayah bunda yang dirahmati Allah sudah tak lagi salah merancang atau menyiapkan anak atau cucunya kelak di kemudian hari. Anak saya yang umur 7 tahun, umur 8 tahun, sudah tak ajarkan cara jualan. Saya ngetes dia jualan keripik. Tes suruh jualan. Agar apa? Ngelatih mentalnya. Dia sudah belajar. Nah, jadi yang saya mau sampaikan hari itu gini loh. Jangan sampai, na'udzubillah menjalik, di ending perjalanan hidup kita tuh masih dipusingkan, menyelesaikan, atau berpikir keras, gimana ya dengan kewajiban-kewajiban saya di masa lalu. Itu sangat menyedihkan sekali. Walaupun ayah bunda tidak cerita, dari raut wajahnya tampak masih ada harus diselesaikan. Sebenarnya setiap orang itu masalahnya sama. Yang membedakan nominalnya saja sama tanggal jatuh temponya. Oke, nah maka hari ini saya bisa cerita karena saya alumni. Nah maka semoga pertemuan malam hari ini bisa menjadi bisa menjadi ibroh. Nah, kalau sudah terlanjur salah mengambil keputusan, gimana Ustadz solusinya? Oke. Biar harapannya adalah tugasnya bunda-bunda, tugasnya ayahanda, abang kakak, tidak ada lain. Hanya sekedar menjalankan perintah Allah, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bukan berarti ketika orang belajar dan mengajarkan Al-Quran, maka ekonominya jadi lemah. Salah. Imam 4 mazhab, Imam Hanafi, Imam Malik itu kaya raya sekali. Beliau yang mengajarkan dakwah, beliau yang berdakwah,
beliau juga yang bagi-bagi harta. Nah, maka ini buat yang hari ini kan harapannya di umur kurang lebih nanti kalau Allah takdirkan di usia kita 40 sampai 60 tahun, apa yang difokuskan? Fokus kita cuma ibadah dan jadi khalifah. Lalu tak ada lagi beban masalah. Nah, pengen enggak punya kehidupan kayak gini, usia 40 sampai 60 tahun, fokusnya cuma ibadah dan jadi khalifah, tak ada lagi ada beban masalah. Pengen enggak kira-kira? Pengen. Oke. Ketika Anda pengen. punya uang 10.000, Allah. Amin. Mau, Ustaz. Amin. Mau, amin. Amin, amin. bagi 1.000 rupiah pada tukang parkir, Semoga Allah mengabulkan. maka Anda tidak Amin. merasa kehilangan Amin. Oke. frekuensi Maka Anda. boleh Sangat saya pengen. bagi ceritanya? Qadarullah, Anda inilah berbagi 10.000 Boleh. pada fakir Oke. miskin. Boleh. Qadarullah, saya merancang pensiun di usia 40 tahun. Artinya sudah tidak dipusingkan lagi dengan masalah keuangan. Atas izin Allah, belum sampai 40 tahun, sekarang di usia ya baru 37 tahun, dan sejak 2 tahun terakhir atas izin Allah, Allah sudah wujudkan pelan-pelan. Udah tidak dipusingkan lagi dengan masalah materi, tidak dipusingkan lagi dengan hal-hal yang tetek bengek dan sebagainya. Dan ternyata benar, ketika seseorang itu, maka harus kita kunci dulu ya, kita merancang ini gitu ya. Perkara nanti Allah kabulkan, Allah wujudkan, itu hak prerogatif Allah. Tapi ini dulu yang kita rancang. Nah. Oke, karena beginilah sunatullahnya Rasulullah. Jangan sampai ketika saatnya kita nanti kembali menghadap Allah Rabbul Alamin, justru ya kan sedang di kondisi kita bukannya memikirkan tugas kita sebagai hamba, tapi malah memfokuskan masalah yang sedang kita hadapi. Nauzubillah. Oke, ini kawan-kawan sedang harus pikirkan ya. Jangan sampai ketika kita dipanggil Allah, justru bukannya kita memikirkan tugas kita sebagai seorang hamba, tapi malah disibukkan mikirkan kita yang punya masalah. Oke? Nah, salah utang lah, masalah keluarga lah, dan sebagainya. Nah, maka saya buka dengan satu ayat Quran, surah ke-32, ayat ke-21. Coba buka yang punya Al-Quran. Surah Al-Ahzab, surah ke-32, ayat ke-21. Oke. Udah ketemu? Yang ngaji standby Quran ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami merasakan, kata Allah, kami timpakan azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, dengan tujuan mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Apa maksudnya? Jadi ketidaknyamanan yang hari ini sedang kita rasakan, ketidaknyamanan yang kita alami itu sebenarnya adalah cara Allah agar kita balik ke
jalan Karena yang kembali walau Nah, ini passwordnya. Artinya kalau ada yang tidak nyaman, sebenarnya kan gini, harusnya fitrahnya tuh lurus. Berarti kalau hari ini yang benar. Kalau kejadian kita hari ini kayak gini, nah, tandanya kan kalau lurus tuh berarti yang benar kan? Nah, yang benar tuh kan gini. Set. Nah, inilah jalan Siratul Mustaqim tadi. Inilah jalan Allah. Allah dengan sunatullah yang namanya masalah. Nah, masalah agar apa? Agar kitanya apa? Agar kita balik ke sini. Nah, itulah dia. Mulai nyambung? Nah, itu tujuan besar Allah tuh menghadirkan masalah. Semakin menjauhi dari jalan Allah, dari jalan Siratul Mustaqim, semakin kita terasa susah. Semakin menjauhi, semakin jauh dari kata bahagia. Padahal password untuk masuk surga kata Allah, ya kan? Passwordnya di akhir sini surah Al-Fajr, surah ke-89 yang sering saya bahas, ayat 27 sampai 30. Apa itu? Yaitu tenang. Dan apa yang membuat manusia lebih cenderung mengarah ke sini, ya kan? Sini, itulah yang disebut keinginan. Apa? Nah, ya kan? Belum waktunya ditakdirkan di Lauhul Mahfudz dia untuk punya rumah, tapi keinginannya, jadi rumahnya itu Allah tentukan di timeline ini misalkan. Nanti ya, sabar. Karena untuk punya tempat tinggal, itu pun sudah Allah janjikan rezekinya. Ada, saya lupa surahnya. Lalu karena tadi itu memaksakan, dapat bisikan, mana keren, masa habis nikah numpang tinggal rumah mertua, tak enak lah. Ndak keren kayak gitu loh. Akhirnya apa? Harusnya dia sabar dari titik sini ke sini baru punya rumah. Dia memaksakan diri. Terjebaklah KPR. Baru dipusing sendiri. Nah, kalau bisa balik lagi ke sini itu syukur. Tapi tidak sedikit orang malah makin menjauh. Nyambung? Belum waktunya bisnisnya untuk punya ruko. Nggak apa-apa pakai kios dulu. Yang penting hari ini jualan, tidak ada beban pikiran untuk bayar cicilan, ya kan? Bisa makan enak, bisa makan nyaman. Tergoda. Padahal untuk punya ruko titiknya di sini nanti tergoda dia. Maksakan ini punya ruko. Pusing sendiri. Itulah apa yang menjadi permasalahan kawan-kawan? Keinginan. Surah 45 ayat 23 dan surah 25 ayat 43. Orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Orang-orang jadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Ini yang membuat hidup dia jadi bermasalah.
Mulai nyambung sampai di sini? Nah, maka ini peta yang ideal. Tapi banyak enggak? Lebih banyak orang yang sudah berada pada posisi di garis bawah atau di garis yang lurus, kawan-kawan? Di garis bawah. Nah, dari wajah-wajahnya saya sudah sangat paham sekali apa yang sedang diisi hati ayah bunda semuanya. Makanya semangat belajar Quran. Tenang, tak apa-apa. Itulah indahnya kehidupan. Tahu aja Pak Ustadz, tahu aja. Tahu aja. Kan Kalau saya nggak nganyuk nggak punya. kan saya pernah di episode bunda. Dari wajah-wajahnya sama kita. Maka Makasih jadi Pak tuh Ustadz. waktu saya pernah Ya di episode Allah. 1,8 miliar yang harus diberesin. Di saat itu saya janji sama Allah, ya Allah, kalau kau kelarkan urusan hamba ya Allah, maka hamba janji akan menceritakan tentang kebesaran-Mu. Atas izin Allah diberesin. Nah, maka hari ini tugas saya untuk melanjutkan janji saya kepada Tuhan saya Allah Rabbul Alamin. Benar. Nah, ketika saya waktu itu padahal niatnya sederhana. Niatnya saya ingin membahagiakan orang tua. Saya ingin dihajikan orang tua. Nah, kalau ditanya niatnya baik. Ternyata niat saja dan termasuk kan niat baik saja tidak cukup. Ketika niat baik itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan kita pun jadi masalah. Oke, terus dipahami. Ketika niat baik itu tak sesuai dengan keinginan Tuhan kita, jadi masalah. Nah, maka itulah kenapa Nabi Sulaiman pintar doanya, minta ajarkan untuk terus bisa berbuat kebaikan. Yang Allah sukai, yang Allah cintai, kawan-kawan. Lalu bagaimana caranya kalau sudah sampai pada posisi ini terjadi dalam kehidupan kita? Nah, ingat, inilah malapetaka terbesarnya. Inilah yang membuat banyak orang hidupnya babak belur. Yang namanya apa tadi? Keinginan. Nah, akhirnya ini tugas Tuhan kita, tugas Allah, anggaplah saya analogikan ya. Tugas Allah itu untuk kita berada di jalan A tadi itu, jalan yang lurus A. Ternyata kita memilih jalan B, jalan yang belok nih. Karena kelihatannya indah di sini. Nampaknya di sini tuh ada rumah. Nampaknya di sini tuh ada mobil. Nampaknya di sini tuh ada bisnis. Padahal di jalan yang lurus ini juga ada semua, cuma tidak nampak. Itu bedanya. Jalan dunia itu nampak. Jalan akhirat itu tidak nampak. Itu kenapa dari awal Allah sudah kasih aturan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, surah 23. Percaya pada yang gaib. Mana nampak di sini, mana ada rumahnya, mana ada mobil tuh, rumah tuh di sini bentuknya. Mobil tuh di sini. Tidak ada di jalan yang lurus ini nampak. Memang demikian. Karena dari awal padahal sudah dibuat aturan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, percaya dengan yang gaib. Ketika dulu saya percaya dengan keinginan saya, percaya sama akal saya, percaya dengan realitasnya, justru yang terjadi saya menjauhi dari jalan yang Allah sudah buat, ya kan? Maka yang terjadi adalah resah, adalah masalah. Dah gitu ya sederhananya. Atau Resah paling dan gampang, gelisah. benar Bunda, resah dan gelisah. Dan Makan gelisah. tidak nyaman, tidur tidak nyenyak. Mikiran hutang tiap hari, Mikiran tiap hutang. bulan. Maka, nah ini buat yang belum kejadian, jangan coba-coba, tidak enak. Buat yang sudah terlanjur, gimana solusinya? Oke. Gini Jangan aturannya. anyuk Ustadznya. Bos kita adalah Allah. Terus kita adalah karyawannya, hamba atau karyawan.
Yang benar adalah bos yang ngatur karyawan atau karyawan yang ngatur bos? Iya ke? Yang benar kan, bos yang ngatur karyawan. Tapi coba lihat dalam keseharian kita. Cek, kok mati ya? Hah? Nggak. Cek, cek. Tera. Oke. Yang benar tadi bos yang ngatur karyawan atau karyawan yang ngatur bos? Bos yang ngatur karyawan. Tapi faktanya pernah nggak kita cari tahu apa yang bos kita inginkan? Lebih sering mana? Kita cari tahu apa yang bos inginkan atau kita terus nuntut dengan bos kita minta yang kita inginkan? Tuntut. Itulah lucunya manusia. Kayak nuntut, Ustaz. Nah, yang bilang nuntut Yang itu biasanya nuntut. pelaku. Ya. Kita Tuntut nuntut sama terus. bos. Iya. Betul. Nah, ini sudah sebuah kesalahan. Kita tidak pernah cari tahu, bahkan jarang berdoa. Hampir bahkan mungkin ada yang tidak pernah doa seperti ini. Ya Allah, ajarkan hamba apa yang kau inginkan ya Allah. Kasih tahu kepada hamba ya Allah apa yang harus hamba lakukan. Nah, yang ada ya Allah, besok udah tanggal 9 ya Allah. Katanya kontraannya harus dilunaskan ya Allah. Kalau enggak ya Allah, hamba harus emper di masjid ya Allah. Oh iya ya Allah, motor juga udah jatuh tempo ya Allah. Ya kan? Iya. Oh iya, tambah lagi ya Allah cicilan panci ya Allah. Iya. Masa panci pun lapor sama Allah nih. Segala. Ya kan? Nah, belum lagi ya Allah, udah mau akhir 2021 ya Allah. Nggak enak sama teman-teman terus dicap jomblo ya Allah. Nah, ya kan? Maka yang benar bos yang ngatur hamba, ngatur karyawannya, bukan karyawan yang ngatur hambanya. Dari sini saja kita sudah keliru, betul nggak kira-kira? Keliru nggak kita? Keliru. Oke. Hah? Macam mana? Abang? Oke. Nah, dari sini aja kita sudah bisa belajar betapa kelirunya kita dalam kehidupan. Betul nggak kira-kira? Wajar nggak hari ini kalau ternyata hidup kita juga keliru? Betul nggak kira-kira? Betul. Nah, coba ambil tangannya kayak gini, tangannya jangan kayak gini. Saya, Betul, tangannya ambil. keliru. Nah, terus lihat di hadapan wajah. Ikuti ini, lihat telapak tangannya. Nah, ngomong, sepertinya saya kenal siapa pelakunya. Siapa Siapa Sepertinya pelakunya kira-kira? saya kenal pelakunya. Anggap Saya itu kaca sendiri. gitu ya. Sepertinya saya kenal pelakunya. Diri sendiri, Ustaz. Diri sendiri. Diri sendiri, pintar. Iya. Ini saya senang dengan Pelakunya orang-orang diri yang sudah sendiri, berperan. Pak Ustadz. Ya, Diri ini yang saya senang sendiri. dengan Mak Mim nih. Cerdas banget. Saya doakan moga-moga Terima 2022 ini kasih. seluruh utangnya lunas. Amin Allahumma amin. 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 Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sama anak keturunan. Bang, Dapat menantu Mau. soleh-soleha. Amin. mau jarah ke Mekah lagi, mau ke Mekah lagi. Amin. Amin. Aku jomblo, Amin ya Ustaz. Rabb. Allah. Amin. Aku jomblo, Pak Ustadz. Cepat punya suami. Oh. Sudah Lihat, nenek, jangan dah. Allah istri Hanya hamba ya Allah. Anissa belum ada, Paulina Ustaz. cepat Oma-oma punya jomblo, jodoh. Ustaz. Doakan Rumah Pak sakit Ustadz. untuk persiapan sesar. betul. Baru jadi tes, baru aja dikit tes. Langsung banyak ada keinginannya Dan keluar. yang terjadi istri insan nurgas itu. Oke. Nah, ayahnya rahmati Allah, maka kenapa saya terangkan ini? Jadi gini, saya jomblo fisabilillah, Ustaz, insya Allah. Iya, saya doakan. Besok subuh udah ada yang khitbah. Ya, Amin. amin. Nah, jadi itu gini polanya ya.
Berarti kalaulah rumus nomor 1, bos yang mengatur karyawan atau Allah yang mengatur hamba, ini rumus kehidupannya. Dan ternyata malam hari ini kita tersadarkan justru kita yang lebih banyak mengatur Allah. Itu sebuah sesuatu yang benar atau yang salah kira-kira? Sesuatu yang salah. Nah, Salah. artinya Yang salah. ya, dari pakem ini saja kita sadar kita salah. Maka kalau kita sadar kita salah, masih pantaskah dan masih layakkah, masih beranikah kita menuntut dan meminta? Rasa-rasa. Raya, Tidak, Ustaz. Layak minta sama Allah. Maksud saya itu gini, ketika kita nih, saya misalkan bersalah ke Bunda Endang, saya bersalah ke Bunda Pipin. Kalaulah udah salah, yang benar tuh, saya malah masih minta tolong, masih minta sesuatu, atau saya minta maaf yang benar, kawan-kawan. Minta maaf. Maaf yang benar. Minta maaf, maka Maaf yang benar. Benar. buat yang sedang hari ini sedang tidak nyaman dalam hidupnya, passwordnya adalah banyak-banyak Istighfar. istighfar, banyak-banyak minta maaf. Minta Ini maaf. loh pesan yang mau saya sampaikan malam hari ini. Nah, ini baru buku Amin. 5 ya. Karena goals pembicaraan kita tadi itu gimana usia 40 tahun kaya raya bisa fokus ibadah. Tapi itu tidak akan terjadi ketika kita masih punya masalah dengan Tuhan kita. Kita masih punya catatan SPSP, surat peringatan dari Tuhan kita. Itu tidak akan pernah terjadi. Karena rumusnya adalah Allah Maha pemilik rezeki. Yang punya rezeki itu Allah. Yang kedua, rumusnya Allah yang memberi. Nah, ini kawan-kawan catat ya. Allah yang memberi. Lalu, ini kita. Kita tidak minta pun, sudah memang Allah menjanjikan. Aku yang kasih. Kita tidak pernah minta jantung loh. Dikasih jantung lah gitu-gitu. Kita tidak pernah minta nafas loh. Dikasih nafas. Kita tidak pernah minta mata, dikasih mata. Betapa itu semua sudah dijanjikan Allah. Termasuk berbicara bab harta, kaya dan cukup, itu sudah Allah janjikan. Lalu apa yang membuat janji itu tak tunai, tak sampai? Karena di atas kepala kita ini ada namanya maksiat. Ada tameng, ada dinding maksiat yang membuat rezeki itu tidak sampai. Yang membuat rezeki kita tuh jadi macet. Oke, nyambung cara berpikirnya? Janganlah jauh-jauh. Gak usah berbicara maksiat tentang zina, maksiat tentang riba, maksiat melalaikan sholat. Yang tadi nih secara pola pikir, kita ini adalah hamba, kita ini adalah karyawan, tapi bertingkah kayak Tuhan. Lebih banyak ngaturnya ketimbang lebih banyak hikmatnya. Itu aja udah berdosa berkali-kali. Betul? Nah, maka kawan-kawan yang dirahmati Allah, tugas kita adalah step nomor 1. Nah, ketika hari ini kondisi ketika dalam hidup saat ini lebih banyak tidak nyamannya. Maka kesalahan orang hari ini adalah fokus cari solusi. Ini salah. Karena solusi bukan dari kita atau dari makhluk, bukan. Maka fokuslah untuk menghapus noda hitam tadi, jadi hilang. Nah, saya gambar sebelah ya, ini kondisi tadi. Nah, tugas kita adalah bagaimana tidak ada terhambat. Ini terhambat. Nah, ini langsung dapat. Kenapa? Karena tidak ada tameng di antara kita sama Tuhan kita. Maka solusinya adalah surah tadi yang dikasihkan Bang Arif Asmi, surah 71 ayat 10 sampai 12.
buat yang sedang tidak nyaman, buat yang sedang ada hambatan di hati, buat yang hari ini seperti rezeki ketahan, maka passwordnya salah satunya adalah 1 di surat 71 ayat 10-12. Apa perintah Allah? Disuruh minta maaf. Lalu apa hadiahnya? Hujan. Apalagi hadiahnya? Harta, anak, kebun, sungai. Satu amalan ada 5 hadiah. Inilah yang dipesankan ketika saya waktu di episode punya beban tanggung jawab sekian miliar tersebut. Waktu itu guru saya bilang, antum udah deh, karena bebannya berat, antum langsung berdoa deh di gudangnya doa. Di mana tuh? Saya bilang sama guru, di Baitullah. Dengan ada uang tersisa, saya kumpul-kumpul, berangkatlah umroh sama istri. Nah, guru saya pesan, sampai di Baitullah jangan minta utang lunas ya, jangan minta bisnis ya, jangan minta harta ya. Tapi guru saya bilang, fokus minta maaf. Karena ini password, ayah bunda. Allah tuh tidak kenal bisnis. Di kamus Quran tuh tidak ada kata-kata maksudnya omset, minta lunas hutang, tidak ada. Nah, maka ketika kita berkomunikasi seperti itu, sejatinya kita sedang memperlambat proses daripada Allah mengurus kita. Tapi kalau kau minta ampun, nah iya memang perintah aku minta ampun, gitulah cara berpikirnya. Misalkan contoh Bunda Kak Hasria jualan kue ini brownies. Lalu saya datang, Kak ada kue tidak, Mbak Pia enggak? Ya enggak ada, lambat. Artinya kalaupun ada sebentar dulu saya tanya tetangga ada jual apa enggak. Tapi kalau Kak Ria, saya minta Hasria bilang, Kak ada brownies enggak? Oh ya ada Bang Ustadz. Ini browniesnya. Cepat direct gitu loh. Nah, gitulah daftar menu Allah itu bukan lunas hutang. Daftar menu Allah itu bukannya bisnis yang bertambah, punya kantor baru, bukan. Tapi daftar menu Allah itu ampunan. Begitu kita minta ampunannya, maka hadiah-hadiah berikutnya akan ngikut. Hartanya dapat, anaknya dapat, kebunnya dapat, surganya dapat. Gitu cara berpikir algoritma Quran. Ayah bunda yang dirahmati Allah. Paham sampai di sini? Saya ulangi lagi. Ketika hidup sedang tidak nyaman, tandanya berarti kita sedang tidak di jalan yang lurus. Oke. Kenapa membuat kita tidak di jalan yang lurus? Karena hidup kita penuh dengan keinginan. Kayak gitu. Harusnya lurus saja, tapi karena kita banyak keinginan, pengen punya rumah, pengen mobil, dan sebagainya, itu yang menjebak kita jauh dari kata-kata tenang. Apa? Nah, janganlah berbicara keinginan dulu. Berbicara hal yang paling prinsip. Allah itu adalah bos, dan kita adalah karyawannya, adalah hambanya. Harusnya bos yang ngatur karyawan. Dari sini saja kita sudah salah. Kita yang lebih banyak ngatur bos kita. Nah, maka kalau sudah kita salah, solusinya banyak-banyak apa? Minta maaf. Ngerti flow berpikirnya? Dapat ya? Insya Allah paham Ustaz. Bukan langsung minta lunas hutang, bukan langsung minta kesembuhan, bukan langsung minta dapat jodoh, bukan langsung minta dapat suami balik, dapat rumah tangga yang sakinah. Kata Allah bukan itu passwordnya. Passwordnya minta maaf dulu. Aku buat rumah tanggamu tidak harmonis, aku buat engkau datang penyakit, aku buat bisnismu berantakan, karena kamunya ada salah sama aku, kata Allah. Iya kan? Kamunya ada salah. Salah kenapa? Karena dulu kamu menuhankan keinginan. Nah, maka paspornya, udah bukan passwordnya, paspornya, kata Kak Ica. Semangat Kak Ica. Distributor OSB. Ya kan, kakak-kakak Kak Ica ini bersama teman-teman Palu, setiap hari bikin masakan untuk para santri kerjaannya. Makanya udah bukan password, paspor. Insya Allah sampai kita. Berangkat umroh, berangkat haji. Amin. Paspornya sudah apa? Sambung lagi paspornya. Paspornya bukan paspor, password. Saya ada paspor. Aduh, rindu Baitullah. Jadi password, loh, password, bukan paspor.
Paspor tuh imigrasi, tapi tak apa-apa lah. Inilah mak namanya kan. Paspornya surat 71 ayat 10 sampai ayat 12, Kak. Itu paspornya. Nah, maka apa? Jadi sebelum ini tolong Kak Siti dirimain ya materinya. Ini baru materi mukadimah tentang hidup tua, kaya raya, mati masuk surga. Nah, ini baru mukadimah. Ya kan tadi saya berdoa seluruh keluarga besar ini di umur 40 tahun ke atas udah nak mikirkan masalah duit lagi. Ya kan? Duitnya sih tidak banyak tapi cukup. Nak berangkat haji cukup duitnya. Nak memestakan anak cukup duitnya. Quran surah apa Ustadz? Surah Nuh Bunda, surah 71 itu surah Nuh. Surah Nuh, QS Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Itu satu surah yang menjelaskan tentang ampunan. Ada surah berikutnya lagi, surah Al-Anfal. Surah 8 ayat 33. Apa kata Allah? Wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kami tidak akan menghukum, kami tidak akan mengazab, tidak akan menurunkan azab jika ada engkau Muhammad di sana. Berarti siapa Muhammad di zaman sekarang? Itulah Quran. Allah tidak akan turunkan azab selama ada orang yang berquran. Wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan kami tidak akan menurunkan azab selama ada orang yang minta ampun. Inilah kedahsyatan meminta ampun. Jadi stok rezekinya Bunda Revnita, stok rezekinya Kak Asria, Kak Ica, Kak Abila, itu tuh sudah ada di langit. Apa yang membuat rezeki itu tak jadi turun? Karena tadi namanya terhalang oleh dinding maksiat. Maka tugas nomor satunya kita teriak Bunda. Al-Anfal surah 8 ayat 33 Bunda. Ini dia. Surah 8 ayat 33. Nampak sih? Nah, nampak kan? Oke. Ini kita. Ini logikanya. Ini kita. Lalu ada tameng nih. Kita dalam tameng maksiat. Mau teriak bagaimanapun. Tidak dengar orang di atas. Betul nggak? Maka tugasnya adalah hancurkan tameng maksiat tadi. Saat antum teriak, dengar langsung. Teriak ke Allah, Allahnya dengar. Nyambung pola berpikirnya? Nah ini pelan-pelan ya, saya ceritakan. Nah maka kesimpulannya malam hari ini adalah pesan buat ayah bunda yang dirahmati Allah, mari upgrade atau revisi doanya kepada Allah. Jadilah hamba yang berserah. Surah Al-Falah. Siap. Al-Baqarah ayat 128. Doa Nabi Ibrahim. Silakan amalkan ini dan minta ampun. Jadilah hamba yang berserah diri dan banyak minta ampun. Kelihatannya inilah bukti hamba yang rendah diri di hadapan Allah. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyati ummatan muslimatan lak wa arina manasikana waktubna innaka antat tawwabur rahim. Nah, doanya ini saya catat dulu, minggu depan kita bahas lagi. Doanya adalah, nah misalkan habis salam, habis sholat, jangan langsung banyak tuntutan kepada Allah. Upgrade doanya. Satu, ini doanya. Doa Nabi Adam, minta ampun. Dua, doa Nabi Yunus, surah berapa yo? Surah ke-21 ayat ke-87. Yang kedua, doa surah 3 ayat 193. Yang keempat, doanya Aisyah. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna.
silakan diamalkan. Minggu lalu saya bahas doa untuk umur 40 tahun. Nah, hari ini saya bahas closingnya adalah mari kita hancurkan tembok penghalang rezeki kita ini. Kita hancurkan dia. Nah, dengan cara berserah diri dan minta ampun. Ketika penghalang itu sudah hancur, sudah turun, alhamdulillah. Nah, ketika penghalang itu sudah hancur, doanya Aisyah tuh Allahumma innaka afun karim. Nanti Kak Siti akan posting di ruang meme. Semuanya pastikan masuk dia. Nanti resume ini pun akan diposting di resume di ruang meme. Setelah diposting, silakan ayah bunda sebarkan sebanyak-banyaknya, halal untuk disebarluaskan agar makin banyak yang paham. Nah, kalau Aisyah doanya Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, hari ini saya bahas muqaddimahnya dulu. Sebelum berbicara tujuan hidup kaya raya masuk surga, nah, maka langkah awal dari sana adalah melihat posisi kita. Oh, ternyata bagaimana mau kaya raya masuk surga kalau ternyata posisi kita sedang jadi tersangka, sedang punya banyak salah di hadapan Allah. Betul lah? Maka kata kuncinya, mari kita hancurkan tembok rezeki kita agar apa? Agar Allah mudah kita berkomunikasi sama Allah. Nah, salah satu mantra, jurus, strategi, paspor, ya kan? Paspor untuk tembok rezeki, tembok penghalang rezekinya hancur adalah minta ampun. Nah, minggu depan saya lanjutkan bedah doa ini dulu biar nyambung. Oke, teman-teman ingat ya. Tujuannya nih pertemuan kita beberapa kali ini endingnya biar semua keluarga besar MIM paham dan punya rancangan hidup tua sehat walafiat, kaya raya, masuk surga dan hidup bahagia, tak punya masalah. Itu tujuannya. Untuk sampai ke level itu, maka kita mendata dulu, melihat diri kita. Oh, gimana bicara? Nah, kadang orang tuh salah. Datang ke saya langsung tanya, Ustadz amalannya apa Ustadz? Mau dikasih amalan banyak pun, tapi ternyata masih ada dinding tembok yang menghalangi komunikasi kita sama Allah, maka susah tembusnya. Maka paspornya yang pertama, ya kan? Gak apa-apa. Khusus MIM kan suka-suka paspor ya, bukan password, ya kan? Maka paspornya yang pertama adalah minta apa? Minta ampun. Nah, gitu dulu. Sampai di sini. Nyambung, Bunda Nita atau Bunda Jani Hadi dapat kepahaman? Insyaallah dapat paham? Nyambung insyaallah Ustadz. Alhamdulillah. Bunda Revnita dapat? Paham ya? Oke, siap. Alhamdulillah. Pelan-pelan nih kan. Saya ngajarinya pelan-pelan. Nah, oke, itu dulu dapat Ustadz. Wah, kalau dari Masjid Raya Al-Falah dapat, saran saya seputaran Jawa, kawan-kawan yang seputaran Jawa, Jawa Tengah, Jogja atau Jawa Timur, kalau lewat Seragen mampir ke Masjid Al-Falah. Itu representatif daripada dakwah yang sedang kita kembangkan di Pontianak. Tiap hari masjidnya sholat 1000-an orang, habis sholat makan-makan, habis makan-makan ada program MIM, maghrib isya mengaji, hawan dewa jus, dan konolah makin hari makin berkah masjidnya. Siap menerima tamu dan menyiapkan makan. Ini ada saudara saya, Pak Kusnadi, orang yang dulu pernah punya pabrik usaha, lalu Allah takdirkan episode susah, tumbang, jatuh sempat jualan mie ayam. Gerobaan. Lalu Allah angkat lagi. Nah, maka dalam kondisi sadar hari ini, kegiatan sehari-hari punya usaha ayam geprek, ya kan? Ayam sako, sambal korek, udah kurang lebih 30-an cabang. Tetapi Allah takdirkan hari-hari berkhidmat, ngurusin masjid. Nah, dan sedang belajar, berjuang juga sedang menghafal Quran. Ini contoh kehidupan. Artinya saya juga ingin ngajak ayah bunda untuk punya kehidupan seperti itu. Buat yang mau. Ya. Nah, sampai di sini ya kan. Di mana lokasi Masjid Raya Al-Falah? Di Seragen, Bunda. Di Seragen. Nah, Pak Kusnadi mungkin bisa say hello dengan teman-teman keluarga besar MIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, bahagia sekali
bisa mengikuti pengajian dan dibimbing sama guru saya yang masih muda ini, Bang En. Kemarin saya pas khataman tuh menangis Bang En, mulai mau menjelang Isya itu hampir 4 rakaat itu menangis. Nggak tahu 2 bulan ini setelah pulang dari Pontianak sering menangis. Allah. Kenapa? Bahagia sekali ya di Al-Falah kok setiap habis sholat 5 waktu diminta Mas Slamet untuk baca 2 lembar dan alhamdulillah sekarang berjalan. Banyak yang ngikutin, orang-orang pasar, orang pegawai stasiun, orang pegawai ngikutin kalau duhur, asar, habis subuh. Sekarang saya biasakan juga habis ngaji 2 lembar, habis itu tadabbur Quran, kajian, sedekah, infak Masya itu. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Maka saya ingat itu, ya Allah bahagia banget aku gitu. Masya Allah, bersyukur sekali. Dan saat ini memang full di masjid ya. Dan ini terus mengkader untuk mendampingin di Al-Falah. Sekarang ada sekitar 4 masjid yang dibina langsung dari Al-Falah. Allah. Nah, masing-masing masjid, Bang En, alhamdulillah sudah ngikutin ngaji dari maghrib sampai isya. Masya Allah. Maka saya bersyukur sekali bisa ngikutin ini dan terus ini mau saya kembangkan ke Solo Raya. Besok malam rapat bersama teman-teman Solo Raya mengikuti program MIM. Insya Allah menyebar kemana-mana dan setiap tamu yang berkunjung saya ceritakan dan lihat yang tamu berkunjung dan ini habis sholat kok ngaji, habis sholat ngaji gitu ya. Nah itulah kebahagiaan saya yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Masya Allah. Laporan terkini di Masjid Raya Al-Falah sampai ke Pontianak karena saya manggil Pak Kusnadi ini bukan lagi Pak Kus ya kan, manggilnya BTS, Bocah Tua Syariah. Tadinya BTN. Nih, ada doa, ada hadiah dari Allah buat Pak Kus. Siap. Ini, lihat surah 5 ayat 83. Di layar saya ini. Lihat di layar saya. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu melihat mereka, mata mereka menyucurkan air mata. Karena disebab kebenaran Al-Quran. Yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka. Nah ini doanya. Buat yang begitu ngaji, kalau dengarkan majelis, tiba-tiba meneteskan air mata, ya kan? Itu tanda iman. Maka Allah ajarkan dalam satu doa, ya ini, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, kami beriman ya Allah. Catatlah kami bersama orang-orang yang bersaksi atas kebenaran Al-Quran. Ya. Ya. Nih, silakan amalan, tambahan doa baru. Semangat. Masya Allah. Baik. Jadi begitu surah 5 ayat 83. Jadi begitu ayah bunda yang rahmati Allah, ini pakemnya. Nah, intinya malam hari ini saya kasih PR dulu. Jadi habis sholat wajib, sholat sunnah, perbanyak berserah diri dan perbanyak minta ampun. Karena inilah yang menjadi kunci Allah hancurkan tembok rezeki yang menghadang kita, sehingga ini menjadi langkah awal kita berkomunikasi, memulai komunikasi yang baik kepada Tuhan kita, yaitu minta ampun. Nah, oke. Ketika itu sudah terjadi, itu sudah dilakukan, akan banyak keajaiban. Nah, pekan depan kita akan bahas lebih detail tentang kenapa sih doa-doa ini kayak gitu. Nah, itu dulu malam hari ini, masih ada waktu 20 menit sampai jam 9. Kira-kira apa yang bisa ditanyakan atau ada yang mau diskusikan atau disampaikan, musyawarahkan, silakan ahlan wa sahlan. Monggo.